Wah, ada apa ini? Ada apa ya? Loh, ada apa ini? Ada apa? Halo Star Kids, selamat datang di episode perdana Podstar. Pak Ega, sekarang Ya. kita ini lagi di mana sih Pak? Kita lagi syuting di mana nih? Waduh, di mana ya? Enggak. Clue-nya? Di sini kita dikelilingi banyak buku. Nah, berarti di mana kita? Kita lagi di perpustakaan. Perpustakaan SD Tarakanita Gading Serpong tentunya ya. Jadi di sini kita melakukan syuting juga mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita tetap menggunakan masker ya Pak Ega ya. Menggunakan Kita masker. semua kru Podstar di sini juga tetap jaga jarak. Juga kita tetap mematuhi protokol yaitu 5M ya. Nah, jadi apa Bu Rindo itu Podstar? Podstar sendiri itu singkatan dari Podcast SD Tarakanita Gading Serpong. Oh. Begitu. Nah, dengan Podstar ini diharapkan dapat menjadi media diskusi, kemudian juga menjadi media informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan juga perkembangan dari sekolah kita dari SD Wah, Tarakanita keren Gading sekali. Serpong ya. Sekaligus juga bisa kita buat refreshing ya Pak Ega ya. Iya. Ya, ada yang menarik nih Pak Ega. Podstar Apa itu? di sini kita tidak akan selalu membahas mengenai materi-materi pembelajaran. Jadi yang pasti kita bikin tema-tema yang fun untuk dibahas bareng-bareng di sini. Nah, untuk Podstar pertama kita ini kita akan bahas tentang apa nih Pak Ega? Nah, jadi tema kita hari ini, di episode ini, kita akan membahas bagaimana persiapan Bapak Ibu Guru menyiapkan pembelajaran secara online. Nah, jadi di masa pandemi ini pasti anak-anak kepo bagaimana sih Bapak Ibu Guru menyiapkan pembelajaran secara online. Oke, untuk podcast pertama kita ini kita bakal undang narasumbernya siapa nih Pak Ega? Coba kita cari narasumber yang dapat kita hubungi. Coba ya kita lihat siapa nih. Nah, jadi kita sudah bergabung dengan Ibu Emil Susilowati. Ya. Dan juga Ibu Agatha. Halo Bu Emil, halo Bu Agatha. Halo. Apa kabar nih Bu Emil, Bu Agatha? Baik? Puji Tuhan, baik. Mantap. Bu Emil sama Bu Agatha, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan diskusi, kita mau jelasin dulu nih untuk para audiens kita, para pendengar kita, para penonton kita itu kita sebutnya apa Pak Ega? Nah, untuk audiens kita akan sebut Star Kids. Kenapa sih Star Kids, Bu Rindu? Star Kids ya, jadi itu ada maknanya Bu. Star Kids itu diharapkan bahwa anak-anak Tarakanita itu akan menjadi bintang di masa depan. Makanya namanya Star Kids, anak-anak Wah, bintang, begitu ya. keren. Yuk kita coba sapa bersama-sama Ibu. Silakan Ibu disapa anak-anak Star Kids. Halo Star Kids. Halo Sakit, halo Sakit. Oke. Nah, Bu Agatha, Bu Emil, cantik-cantik sekali hari ini. Terima kasih. Nah, Bu Agatha sama Bu Emil, sekarang kan kita lagi musimnya itu musim kerja dari rumah ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, ini gimana kesibukannya selama kerja dari rumah atau WFH? Selama apa sih, PPKM ya? Iya, PPKM. Untuk Bu Agatha. Bu Agatha, coba untuk masa PPKM pada Kami sekarang masuknya seminggu sekali, gantian. Mm-hmm. Satu, misalnya
Bu Agatha boleh agak deket sama mic Bu Agatha, kita kurang jelas nih dengernya nih Bu Agatha nih suaranya. Oke, Nah, sip. Mantap. Ya, oke, siap. harus dipegangin. Manja. Oke, jadi tadi masuknya cuman seminggu sekali ya, Bu? Iya, seminggu sekali untuk ini ya, untuk ya kita protokol kesehatan dong. Kalau Bu Agatha berarti masuknya setiap hari apa tuh, Bu? Hari Rabu. Hari Rabu. Kalau untuk Bu Emil? Ya. Saya kelas 2 itu di hari Jumat ya. Di hari Jumat. Ini ibu guru, bapak guru ini juga dibagi-bagi masuknya kalau yang sudah berusia 50 tahun itu tidak terus ya, jadi tidak masuk ke sekolah gitu. Oh, iya. Jadi untuk meminimalisir penyebaran COVID begitu COVID ya, Bu ya. Jadi kita melindungi Iya, Bapak Ibu guru juga ya. Ya dong, protokol Ya. Yang tidak banyak yang ke sekolah. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih Bu, kan banyaknya kerjanya dari rumah nih Bu. Nah, itu gimana Bu mengatur waktunya antara pekerjaan sama keluarga? Boleh dari Bu Emil dulu? Kalau saya sih ya karena anak-anak saya juga sudah besar, saya tidak mendampingi, jadi saya waktunya bisa banyak juga untuk mengerjakan hal-hal yang di sekolah ya. Maksudnya mengerjakan di sekolah masih banyak waktunya. Kalau Bu Emil, anaknya udah kelas berapa ini Bu Emil? Nah, anak Bu Emil ada 2. Ah. Yang besar sudah selesai nih. Wah. Terus yang kedua itu kuliahnya udah selesai, yang besar, yang nomor 2 sudah semester 8, sudah akhir juga. Jadi usia Bu Emil juga sudah banyak. Sudah banyak, sudah. Sudah tidak sedikit lagi ya Bu. Kalau dari Bu Agatha sendiri gimana Bu Agatha? Nah, kalau saya ya masih mendampingi anak saya yang SMP ya, SMP paling enggak kita tengok nanti bareng-bareng, soalnya anak saya yang satunya SMA, nanti belajar online semua. Yang sesekali kita online sendiri mengajar di kelas juga sesekali liatin anaknya belajar apa enggak. Gitu. Jadi ya harus pinter-pinter bagi waktu. Oh, jadi Bu Agatha ini justru masih ada tanggung jawabnya. Maksudnya dalam artian adalah anaknya juga masih dalam usia sekolah gitu ya Bu ya? Iya, jadi harus membagi-bagi waktunya. Iya, betul. Nah, Bu Emil sama Bu Agatha, aku mau tanya nih Bu, kalau misalnya sepengetahuannya Bu Emil dan Bu Agatha, dari teman-teman guru lain tuh banyak nggak sih yang situasinya misalnya kayak lebih banyak mana yang masih punya tanggungan anak, maksudnya istilahnya masih juga mendampingi anak, atau lebih banyak yang sudah seperti Bu Emil yang istilahnya anaknya sudah besar-besar ya Pak Ega ya? Kayaknya ini deh, masih usia produktif deh, masih banyak yang harus mendampingi putra-putrinya, ada yang masih TK, ada yang masih SD. Nah, jadi membagi waktunya itu bagaimana dari ini kan Bu Emil sebagai ibu rumah tangga juga selain sebagai pengajar. Bu Emil, silakan. Ya. Kalau saya biasa bangun pagi ya, bangun pagi itu hari biasa hari kerja dari Senin sampai Jumat itu biasanya bangun pagi jam 4. Iya. Udah nyiapin, masak, pokoknya kerjanya di rumah. Nanti kalau sudah selesai ya jam-jam 6 itu sudah siap-siap mandi. Nanti sudah persiapan, sudah mau meet kan, meet sama teman-teman kantor ya, sekolah itu briefing dulu pagi itu biasanya. Kita sudah siap jam 7:30 udah siap gitu. Sebelum 7:30 itu juga masih siap-siapin aja gitu, pokoknya yang di dapur sudah beres dulu masak-masaknya. Kalau sudah nanti selesai briefing, kita biasanya sesudah briefing kita meet sama anak-anak. Sudah selesai meet, nanti anak-anak diberi materi kan yang ada di GC itu, di Google Classroom. Itu juga sebelum kita upload di GC itu banyak hal yang disiapkan
oleh guru-guru ya. Ada materinya, guru harus nyiapin materi, apa bikin video buat RK-nya. Ya, Oke, menarik. ada worksheet, ada games, segala itu. Oke. Nah, Kalau tapi kalau dari Bu Agatha bagaimana, Bu? Sama aja ya sebenarnya, offline mau online, maksudnya tatap muka atau secara virtual itu persiapannya sebenarnya salah satu rumit, lebih banyak menyita waktu pada online seperti ini. Kalau misalnya kalau tatap muka itu ya sama aja, bangun pagi, kita masak-masak dulu, siapkan sarapan, baru berangkat ke sekolah, ini juga sama aja. Kalau kadang sampai hampir 24 jam ya kita selalu mempersiapkan materi-materi untuk besok, kan menggunakan IT ya, menggunakan virtual, jadi kita harus benar-benar persiapan yang komunikatif lah dengan anak begitu. Jadi tidak mengurangi kalau seperti tatap muka. Oke. Bu Agatha sama Bu Emil, berarti tadi kalau yang saya tanggap dari penjelasannya Bu Agatha sama Bu Emil tuh justru mempersiapkan materi itu jadi kayak apa namanya, sepanjang hari gitu ya Bu ya, untuk nyiapin materi yang interaktif buat anak-anak murid gitu ya? Iya. Oke. Iya. Karena kan kita secara virtual gitu kan, kalau tidak menarik gitu anak-anak bosen ya. Bu, sama saya mau tanya nih Bu, kemarin kan kita itu dalam situasi seperti ini tuh semua serba dadakan gitu ya, semua tiba-tiba jadi serba online. Nah itu gimana tuh ibu-ibu sendiri, ada kesulitan nggak buat adaptasinya? Waktu di awal-awal itu yang saya ingat itu belajar sedikit-sedikit, bagaimana cara itu mengupload materi ke Google Classroom. Jadi pembekalan itu mengenai pengoperasian Google Classroom dan semacamnya ya Bu, untuk menunjang pembelajaran. Iya. Oke, mungkin Pak Ega kita sekarang ke Bu Agatha kali ya, kita dengar sharingnya Bu Agatha. Gimana nih Bu Agatha? Wah ya, awal-awalnya ya kaget juga ya, karena biasanya yang kita pakai kalau tatap muka kan paling enggak IT itu yang dipakai PPT ya, PowerPoint, itu aja. Jumat diumumkan kalau Senin ada kelas online, ya kita harus 1 minggu itu mempersiapkan ya gitu materi dengan PPT atau PowerPoint. Kita belajar Classroom, kita belajar bagaimana mengoperasikan Meet itu seperti apa, kita jadi host itu seperti apa. Tadinya benar-benar kita nol ya, kita untuk mengoperasikan namanya Google Classroom gitu, itu kan nol gitu, apalagi Meet gitu. Laptopnya ini nih, saya harus baru tuh waktu itu Oke. beli baru coba. Iya. Ya, karena apa? Kameraku sama mic-nya itu ya, prepek. Oh, jadi selain untuk mempersiapkan dari SDM-nya, Bapak Ibu Guru juga mempersiapkan dari segi perangkatnya juga ya Bu? Iya, benar ya Bu ya. Dari tadi yang dibahas Bu Agatha tentang laptop atau handphone mungkin, atau juga bisa mungkin dari wifi itu loh Pak, kita kan selama ini mungkin cuma pakai paket data dari handphone gitu ya. Kalau dulu waktu ngajarnya di sekolah kan disediakan wifi dari sekolah, sementara kalau sekarang dari rumah ya mau nggak mau gimana biar bisa support, biar tetap connect sama anak-anak, juga pasang wifi pada akhirnya, mengupgrade perangkat-perangkat elektroniknya gitu ya Bu ya. Itu berarti sekarang makin ini dong, nyiapin materi pembelajaran anak-anak udah makin mahir ya, udah makin terbiasa ya. Makin canggih juga ini pasti. Bagaimana ini untuk Bu Agatha? Adakah persiapan dan trik apa untuk mengatasi belajar jarak jauh ini? Ya, awalnya kan kita hanya PowerPoint ya. Nah, tapi kan kita berpikir anak-anak kan masa cuma dikasih tugas terus gitu kan, kasihan, dia pasti akan merasa bosan.
Ya kita belajar dari satu persatu, kita tanya-tanya, kita googling-googling di internet, kita lihat-lihat di YouTube bagaimana caranya. Pokoknya ya belajar dan belajar terus. Jadi ya kita akhirnya membuat variasi yang ditambah-tambahin. Dalam PowerPoint itu ada animasinya, ada suaranya guru, jadi gurunya bisa masuk di situ, ada gambarnya gurunya supaya anak-anaknya kangen kan mereka ya. Iya. Game gitu, permainan itu. Pokoknya dibikin menarik gitu ya Bu ya, menarik dan interaktif. Iya. Buat semenarik mungkin. Oke, tapi untuk ini kan Bu Agatha mengajar di kelas 6. Adakah Bu trik khusus? Itu kan kelas 6 kan udah mau Menjelang usianya SMP ya, udah mulai istilahnya remaja, udah lebih dewasa lah dari apa namanya murid-muridnya Bu Emil gitu istilahnya. Itu gimana tuh Bu cara ngatasinnya? Ya, apa ya, kalau anak kelas 6 itu kan udah besar, kita kan awalnya menggunakan aturan-aturan, awalnya kan kita juga nggak tahu ya penggunaan apa itu di depan kamera pakai Zoom itu kan. Dan mereka menyalakan mic-nya ya. Nah, terus kita buat awal-awalnya itu buat aturan, harus buka kamera, kemudian di mute, ya ditutup gitu. Mereka awalnya juga belum lurus gitu. Tapi lama-lama semakin kesininya itu ternyata malah semakin diem gitu. Kalau kan anak kelas 1, 2 masih istilahnya kemruwuk rame gitu ya. Kalau kelas 6 malah justru apa? Ditutup, kamera tutup, mic-nya ditutup. Kita pakai trik supaya bisa menarik, nggak fokus ya. Kayak absen loh ya gitu. Pokoknya kalau kelihatan mukanya berarti masuk gitu. Jadi untuk menarik gitu ya. Ini kita tuh pengen tahu nih bedanya apa sih kalau anak kelas gede sama anak kelas kecil. Tadi kalau kesimpulannya dari Bu Agatha kan justru anak kelas gede tuh malah lebih pasif ya Pak ya? Iya, lebih pasif. Nah itu kalau anak kelas kecil gimana tuh Bu Emil? Di kelas 2 itu juga hampir sama ya, kurang lebih ada aturannya seperti itu. Misalnya kalau di awal itu anak-anak ada waktu kan sebelum pembelajaran biasanya dibuka dengan doa, nanti juga giliran yang doa itu siapa, siapa yang kalau di anak kelas 2 itu masih perlu dampingan khusus ya sama orang tuanya. Biasanya kalau saat meet itu juga kadang orang tuanya ada di belakang mereka. Untuk anak-anak fokus jangan meet-nya itu tidak terlalu lama, jadi anak tidak merasa bosan gitu di depan kamera terus. Kalau yang pembelajarannya yang disampaikan di Google Classroom itu kurang lebih sama seperti anak-anak kelas 6 itu juga ada animasinya, ada gurunya muncul di situ, terus ada game juga. Wah, asik sekali itu. Seperti itu. Oke. Nah, saya mau tanya ke Bu Emil nih. Ini kan Bu Emil mengajar di kelas 2, tentunya pasti beda dengan yang kelas-kelas atas kan. Nah, itu adakah peserta didik yang sudah mandiri, Bu? Iya, ada juga Pak. Wah, keren seperti sekali. itu, karena waktu itu orang tuanya yang menyampaikan ke saya, iya Ibu sudah saya ajarin anaknya untuk buka meet dan Ibu udah bisa karena saya juga harus langsung kerja. Oh ya bagus Bu kalau anaknya sudah bisa mandiri seperti itu. Wah, itu keren sekali itu. Keren. Oke. Pak Iga nih aku mau nanya nih sama ibu-ibu nih. Kan tadi aku sempat dengar Bu Emil tuh bilang kalau misalnya anak kelas 2 biasanya masih didampingin orang tua ya, masih ada orang tuanya di belakang gitu. Nah, kalau dari ibu-ibu sendiri, Ibu Emil dan Ibu Agatha nih, pasti dong kayak tadi Bu Agatha bilang ternyata anaknya malah tidur gitu. Nah itu gimana sih Bu untuk koordinasi ini? Misalnya ngasih tahu anaknya ini kelakuannya begini loh, atau anaknya ini belum ngumpulin tugas atau nggak ikut meet kayak gitu. Nah itu gimana koordinasi sama orang tuanya?
kebanyakan itu mereka kan orang tua kerja ya, pergi Iya. ke kantor gitu. Jadi di rumah cuma sama mbaknya atau cuma sama adiknya gitu ya. Iya. Kita itu kadang memberikan semacam soal, jadi seperti kalau di itu ya, jadi ditungguin, dilihat di kamera, mengerjakan kenapa enggak. Nah itu kan harus dibuka kamera. Iya. Iya, iya. Itu yang nggak buka, nah itu kan pasti tak hubungi ya. Mm-mm. Hubungi, ini kemana? Saya WA, kok nggak ada balasan. Iya. Akhirnya saya WA orang tua. Begitu. Oke. Jadi orang tua baru ngecek ke rumah. Ini orang tua itu pasti ya. Oke. Terus karena kita kalau meet begitu kan itu sambil lihat di kamera anak itu bekerja apa enggak. Jadi misalnya ngasih soal 1 atau 2 aja. Nah, saya melihat sambil nungguin gitu. Ada yang kerja, kelihatan yang kerja atau tidak itu kan kelihatan. Oke. Jadi mungkin ya Pak Iga ya, karena anak kelas besar yang udah kelas 4, 5, 6 itu kan rata-rata mereka juga orang tua sudah mempercayakan untuk memegang handphone gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau dari Bu Agatha, kalau kesimpulannya yang tadi saya tangkap sih, Ibu coba komunikasi sama anaknya dulu, tapi kalau misalnya belum ada respon, itu baru menghubungi orang tuanya. Begitu ya Bu? Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari Bu Emil sendiri gimana Bu? Pasti beda dong, anak kelas 2 kan belum tentu dipercayakan handphone sama orang tuanya. Iya, kalau untuk anak kelas 2 itu biasanya yang handphone itu kan milik orang tuanya ya, yang menggunakan orang tuanya. Nah, biasanya kalau ada tugas ya di sapaan itu misalnya ada tugas yang belum dikumpulkan itu pasti diberi waktu dalam waktu seminggu atau 1 hari gitu baru dikumpulkan untuk tugas itu seperti itu. Tapi kalau untuk setiap harinya itu tidak harus mengerjakannya langsung seperti itu, tapi fleksibel saja untuk anak-anak kelas 2. Terus kalau yang misalnya tidak mengumpulkan dengan 1 atau 2 orang tuh biasanya saya japri aja itu orang tuanya. Kalau kelas 2 jadinya lebih informatif ya Bu ya ke orang tua. Jadi setiap ada berita apa atau ada info apa langsung di-share ke orang tua begitu ya. Iya. Nah, Pembelajaran Iya. anaknya. nah ini Bu, saya mau tanya. Nah, jadi selama BDR ini, belajar dari rumah ini, seberapa efektif ini menurut Bu Emil terlebih dahulu? Kalau menurut saya ya lebih enak kita tatap muka ya bersama anak-anak. Jadi kalau misalnya anak itu tidak tahu, langsung tanya pada gurunya, responnya juga langsung cepat. Guru tahu, langsung tahu, memberi respon juga cepat. Jadi kalau seperti ini kan kita BDR ini kita jadi guru kesulitan ini kadang. Kalau dari Bu Agatha nih Bu, gimana Bu? Menurut Ibu efektif nggak sih Bu ngajar secara online tuh Bu? Itu kadang kita merasa kesulitan ya, seperti Bu Emil tadi. Kita mau mengukur sejauh mana anak ngerti atau tidak itu lebih sulit ya. Kalau tatap muka itu kan udah ditanya hasil pekerjaannya, begitu langsung kita bisa lihat. Itu lebih jelas-jelas lebih efektif ya tatap muka. Tapi kalau secara online begini, anak itu apalagi anak kelas 6 ya, kadang itu ya itu tadi banyak alasan. Jadi seharusnya itu tiap hari ada LK itu tuh harus kirim walaupun tidak dinilai ya, tapi kan nanti ada pembahasan. Saya koreksi ya, gitu koreksi kan. Oh ini anak kalau memang dia ngirim pasti ketahuan. Oh ini ngerti dan tidaknya. Tapi ya itu tadi hanya anak yang tidak mengirim, susah untuk mengukur gitu ya. Tapi kalau yang anak yang memang ini ya butuh kemandirian, butuh tanggung jawab, kedisiplinan dari anak itu sendiri. Dan terutama jelas-jelas orang tua itu masih sangat berperan. Jadi ada yang mengingatkan di rumah gitu ya. Efektifnya ya itu tadi susah. Tergantung anaknya. Semoga ya Pak Iga ya keadaan cepat. Semoga keadaan cepat kembali seperti semula. Dan paling nggak kita bisa menerapkan new normal ya. Ibu-ibu, kita punya sedikit tayangan video nih. Yuk kita lihat sebentar ya Bu ya.
Hebat banget ternyata sekarang ini melalui pembelajaran online itu mengasah keterampilan para guru. Ada yang bisa edit video, ada yang membuat video secara langsung, ada yang membuat pembelajaran dengan yang semenarik mungkin, dengan semua saling kerjasama. Kami itu saling berbagi ilmu, saling bisa memberikan masukan supaya dalam pembelajaran online itu dapat berjalan semenarik mungkin. Hebat, hebat, hebat. Setelah menyaksikan video tadi, ya, Bapak dan Ibu guru ya berusaha untuk menyampaikan materi kepada anak-anak semua ya, berusaha dan penuh semangat Bapak Ibu guru menyampaikan materi agar materi itu dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Nah, begitu juga yang Ibu guru dan Pak guru harapkan anak-anak juga bersemangat untuk belajar walaupun ada di rumah ya, tetap belajar yang tekun dan mandiri ya. Terus oh iya Bu Rindu dan Pak Ega, di sini Bu Emil juga ingin menyampaikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama dan Papa ya, kepada para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah ya. Semoga tetap diberikan kesabaran dan setia mendampingi putra-putrinya ya. Terima kasih Bu Rindu dan Pak Ega. Oke, nah Pak Ega, jadi Iya. kesimpulannya tadi setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Emil dan Bu Agatha tuh kita bisa tahu ya kalau ternyata mempersiapkan materi pembelajaran selama PJJ itu juga nggak mudah ya Pak Ega Iya, ya. tentunya tidak mudah. Hmm. Di sana ada persiapan, berbagai macam persiapan, terus waktunya juga harus pintar membagi-bagi waktu. Kita juga bisa lihat tadi di awal dijelaskan kalau guru-guru juga harus beradaptasi dengan IT ya, yang sebelumnya belum pernah tuh sama sekali mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Iya, Ya. betul sekali Bu Bindu. Maka dari itu untuk anak-anak dan semua yang sedang menjalankan Pembelajaran secara online. ya, kita patut mengapresiasi guru-guru kita ya. Iya. Gimana mereka juga berusaha sekuat tenaga, mereka juga sama-sama beradaptasi. Kita tahu sih memang situasinya sekarang sedang sulit, tapi itu tadi kita harus sama-sama kuat ya, Iya, Pak Ega ya, harus sampai sama-sama nanti kuat. kita bisa memasuki masa-masa new normal dan bisa kembali ketemu di sekolah gitu. Oke. Untuk Ibu Emil dan Ibu Agatha, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita. Mungkin bisa ketemu di lain kesempatan ya Bu Emil, Bu Agatha Iya. ya. Terima kasih waktunya Bu Emil, Bu Agatha. Ya, terima kasih. Oke. Nah, Pak Ega, gimana tadi seru kan kita ngobrol-ngobrol sama guru-guru ya? Iya, seru sekali kita membahas tentang persiapan pembelajaran secara online ya. Episode pertama kali ini sampai di sini. Selanjutnya kita ada apa nih Pak untuk episode yang kedua? Kasih spoiler dong Pak. Apa nih kira-kira yang mau untuk kita bahas? Episode yang kedua. Nah, ini kan bulan Februari ya. Bulan Februari. Sebentar lagi ada perayaan apa Sebentar sih? lagi ada perayaan. Saya tahu Pak. Apa itu? Tahun baru untuk teman-teman kita yang merayakan tahun baru Imlek. Imlek. Jadi habis ini di episode kedua kita akan membahas tentang tradisi atau budaya tahun baru Imlek ya Pak Ega. Iya. Pasti penasaran dong? Pasti penasaran? Oke, jangan lupa tetap stay tune di YouTube-nya SD Tarakanita Gading Serpong. di Podstar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah, Starji.